Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah Maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah, serta para penonton YouTube di channel Al-Mukhlisin Baroya yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya membahas tentang bahaya ujub yang merupakan penyakit hati yang dapat menggerogoti keikhlasan. Ujub atau perasaan kagum terhadap diri sendiri merupakan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dalam Islam. Ujub dapat merusak amal ibadah dan membawa pada kesombongan. Dalam Islam terdapat berbagai bentuk ujub yang dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat macam-macam ujub. Yang pertama, ujub terhadap amalan ibadah. Ya. Riya dan pamer. Ujub ini muncul ketika seseorang merasa bangga dan kagum dengan amalan ibadahnya sendiri. Ya. Seperti sholat, puasa, bersedekah, dan ingin menunjukkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Dan janganlah kalian membatalkan atau merusak sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya, wal adza, dan menyakiti orang yang diberikan sedekah tersebut. Kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya riya'an nas, mau dilihat oleh manusia. Erok nicini. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Allah menyatakan, dan tidaklah mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi seakan-akan kalau orang yang begitu mau dibilang, mau dilihat di dunia ini, itu tidak percaya bahwa di akhirat dia akan dibalas, pasti. Seakan-akan begitu. Nah, terus famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab. Maka perumpamaannya itu seperti debu atau tanah yang alaihi di atas batu licin itu ada turab, ada tanah, batu licin nih. Fa asabahu wabilum, maka menimpa di batu licin yang ada tanah itu hujan deras. Fatarakahu solda, maka meninggalkan tempat itu solda, bersih lagi, licin. Artinya tidak ada bekasnya, hilang amal kita. La yaqdiruna ala syai'in
mimma kasabu. Mereka tidaklah mampu ya menguasai dari apa yang mereka lakukan. Ya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidaklah memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kalau dalam hadis tentang riya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Ya. Mereka bertanya, para sahabat ini, apa itu syirik kecil? Syirik asghar yang kecil, wahai Rasulullah. Beliau SAW menjawab ar-riya, yaitu riya. Ya, riya ya mau dilihat. Ini hadis riwayat Ahmad. Ya. Nah, syirik kecil ini syirik yang kecil. Ya. Dan itu sangat berbahaya. Bahkan kadang-kadang tidak terdeteksi. Digambarkan dalam hadis syirik kecil atau khafi yang tersembunyi itu ibarat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita. Ya, ada yang bisa lihat itu. Susah ya. Itu. Nah, itu bahayanya riya. Kemudian ujub terhadap pengetahuan. Ya. Kebanggaan atas ilmu. Ujub ini terjadi ketika seseorang merasa bangga dan kagum dengan pengetahuannya, serta merasa lebih pintar atau lebih berilmu dari orang lain. Ya. Hal ini dapat menyebabkan kesombongan dan meremehkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 32 sampai 39 mengenai kisah dua orang laki-laki yang diberi kebun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim ya minhu syai'ah wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samar faqala li sahibihi ya wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan, permisalan. Dua orang laki-laki kami jadikan untuk seorang di antara keduanya itu dua buah kebun dan anggur. Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Banyak kebun, ada lagi pohon kurma di sekelilingnya. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Ya. Nah, kedua kebun itu menghasilkan buahnya. Dan kebun itu tidak mengurangi sedikit pun dari buahnya. Ya, tidak berkurang, bahkan bertambah. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, di celah-celahnya. Jadi pengairan alami nih, alami. Ya. Dan dia mempunyai kekayaan yang besar. Maka dia berkata kepada kawannya, faqala li sahibi. Ya, berkata kepada sahabatnya yang mukmin. Ketika dia bercakap dengannya, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih banyak. Nah, ini bangga. Nah, di lanjutan ayat itu baru hancur juga, rusak. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah ujub terhadap keturunan, ya, keturunan.
bangga atas asal usul. Ya. Ujub ini terjadi ketika seseorang merasa bangga dan kagum dengan keturunannya atau keluarganya yang bangsawan, ya, Andi, Karaing, apalagi Raden, Raden kalau di Jawa ya, macam-macam lah, ya, peta, ya, dan lain sebagainya, sehingga meremehkan orang lain yang tidak berasal dari keturunan atau keluarga yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian orang manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki, jenis laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kemudian Allah melanjutkan di ayat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi bukan yang paling, ya, banyak ibadahnya dalam arti hartanya, ya, yang paling banyak, ya, mungkin keturunan dari mana, tapi takwanya dirinya sendiri, ya, bukan membanggakan orang tuanya. Ya, orang tuanya boleh dibanggakan kalau kita ikut, ya, memang patut dibanggakan. Ya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengabarkan apa yang kita lakukan. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk golonganku, ya, orang yang menyeru kepada asobiyah, fanatisme kesukuan. Ya. Terus bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena asobiyah juga. Ya. Kita lihat banyak yang biasa tawuran, ya, perang antar suku, antar kampung ini itu enggak ada, itu enggak boleh. Ya. Dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena asobiyah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud. Ya. Kemudian keempat, ujub terhadap kecantikan atau keperkasaan. Ya. Ujub ini terjadi ketika seseorang merasa bangga dan kagum dengan penampilan fisiknya, ya. Baik itu kecantikan, keperkasaan atau kekuatan, dan meremehkan orang lain yang tidak memiliki penampilan fisik yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 79, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarunu innahu lazu hazzin azim. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemewahannya, ya, hartanya yang banyak, gemerlapan. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ini bangga. Tapi apa yang kita ketahui dari kisahnya Qarun, ya, dia lupa, dia menyatakan saya ini harta yang saya dapatkan karena usaha saya, ya, karena kepandaian saya, ilmu saya. Akhirnya justru dia ditenggelamkan bersama hartanya. Makanya kalau ada orang dapat harta di bawah tanah, biasa dibilang harta Qarun, harta karun. Padahal belum tentu Qarun punya. Nah ini, na'udzubillah min dzalik. Kita lihat tentang kecantikan. Rasulullah SAW bersabda,
la yadkhulul jannata ya. Ya, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidaklah akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya, mati lagi Ustaz. Jadi tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu sebesar zarrah, semisal zarrah, min kibr, dari kesombongan. Kesombongan ini kalau kita lihat dalam Islam menggunakan tiga kata, al-kibar, takabur, dan istikbar. Ini ketiganya berbeda. Al-kibar itu lebih kesombongan yang baru ada di hati. Ya, lebih kesombongan, dia merasa lebih hebat, dia merasa bagus ya dari yang lain. Itu kibar. Itu juga tidak boleh. Kemudian takabur. Takabur itu sudah menampakkan kesombongannya. Ya, dengan mungkin dia membuang muka, ya, dia membusungkan dadanya, ya, dia pokoknya melecehkan orang lain. Itu takabur. Kemudian istikbar, sombong juga, tapi sudah ada akibatnya. Ya, lebih ke situ. Seperti kita tahu bagaimana iblis, ya. Iblis itu aba wastakbaro, dia enggan dan takabur dan wakana minal kafirin, difonus masuk jadi termasuk orang yang kafir. Ada akibatnya. Jadi tidak akan masuk surga. Sama dengan iblis, coba bayangkan. Iblis itu sudah lama beribadah kepada Allah, tapi akibat kesombongannya dia menyatakan kepada Allah, ana khairum minhu, ya, saya lebih baik dari Adam, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi dia merasa lebih mulia ya, dari segi asal penciptaannya. Nah, kita lihat akar munculnya rasa ujub. Ya. Akarnya adalah kecintaan yang berlebihan terhadap diri sendiri, ya, yang mengaburkan pengakuan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ujub muncul dari keyakinan bahwa apa yang dimiliki atau dicapai seseorang adalah hasil dari usaha sendiri, tanpa menyadari bahwa semua itu berasal dari Allah. Jadi dia tidak kembalikan kepada Allah. Misalnya ada orang memujinya, luar biasa, Bapak punya ini, ibadahnya bagus, hartanya banyak, ya, jabatannya bagus dan lain sebagainya. Dia lupa kepada Allah. Dia lupa, dia bilang, oh ya memang karena saya. Ini tidak boleh. Harusnya kita kembalikan kepada Allah. Minimal dengan ucapan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi hanya Allah yang berhak dipuji, bukan manusia. Ya. Maka kita kembalikan kepada Allah. Nah, kemudian dampak ujub terhadap ibadah. Ujub dapat merusak amal ibadah karena menjadikan niat seseorang tidak murni. Amal yang seharusnya dilakukan untuk mencari ridha Allah menjadi sia-sia, ya, karena dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Dalam surah Al-Kahfi juga Allah berfirman di ayat terakhirnya, ayat 110. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana, ya, yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal yang saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-sekali menyekutukan Tuhannya dengan siapapun, ya. Ya.
Nah, kita lihat pentingnya keikhlasan ya. Ya. Kita lihat keikhlasan ini adalah antidot dari ujub. Ya. Seorang muslim harus senantiasa mengingat bahwa segala sesuatu yang dia miliki dan capai adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepadanya lah segala pujian dan syukur ditujukan. Dalam surah Az-Zumar ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din." Ya. Katakanlah, ya, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam melaksanakan agama. Ya. Demikian juga di surah Al-Bayyinah ya, yang sering dibaca di masjid kita ya oleh Pak Imam, dua imam kita. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 5 surah 98 Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintah untuk beribadah kepada Allah kecuali mukhlisin. Kebetulan sama juga dengan nama masjid kita, Al-Mukhlisin. Maka sengaja saya angkat ini. Mukhlisin dengan ikhlas, lahuddin ya. Semata-mata karena agama, mengharapkan pembalasan ya yaumuddin pada hari pembalasan dari Allah yang menguasai hari pembalasan itu. Ya, semata-mata karena itu. Ada atau tidak ada orang yang puji kita ya atau melihat kita tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu namanya ikhlas ya. Ya, insyaallah. Wazalika dinul qayyim ya. Dan qayyimah ya, wazalika dinul qayyimah. Ya, demikian itulah agama yang tegak ya, yang tegak ya, yang benar lurus. Kemudian ya, perlu tafakkur dan muhasabah. Tafakkur berpikir yang mendalam dan muhasabah senantiasa introspeksi diri. Ini adalah cara untuk menjaga diri dari ujub. Ya. Dengan sering merenungkan kebesaran Allah dan kelemahan diri, seorang muslim dapat menghindari perasaan ujub. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Wazanuha qabla an ya antuzanu. Ya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di hari akhirat, yaumul hisab. Dan timbanglah amal kalian sebelum kamu ditimbang di yaumul mizan, ya, hari timbangan itu. Ya. Jadi koreksi diri kita terus. Ya. Nah, kita lihat mengenai keseimbangan konsep diri dalam Islam. Dalam Islam, konsep diri yang sehat adalah seimbang antara pengakuan akan kelemahan manusia dan kesadaran akan kekuasaan Allah. Ujub mengganggu keseimbangan ini dengan mengarahkan perhatian pada diri sendiri dan mengabaikan ketergantungan pada Allah. Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, akar dari segala maksiat adalah syahwat, dan rasa puas terhadap diri sendiri adalah kelalaian. Maka kita hindari ini. Kemudian pendidikan dan pembinaan karakter. Ini pendidikan yang menekankan tawadhu, kerendahan hati. Ya. Jadi kalau kepada sesama manusia itu kita rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Ya. Tapi kepada Allah kita rendah hati, rendah diri juga. Bahkan kita sujud di hadapan Allah. Ya.
Kemudian syukur, ya ini juga sangat penting dalam pembinaan karakter muslim. Ya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan pentingnya adab dan akhlak dalam pendidikan untuk menghindari penyakit hati, ya, seperti ujub. Ya. Nah, kita lihat, saya kira sebenarnya sudah cukup ya. Nah, yang terakhir, cara menghindari ujub. Pertama, menyadari keterbatasan diri. Ya, sadarlah bahwa semua kelebihan yang dimiliki adalah karunia dari Allah dan bisa hilang atau diambil kapan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, selalu mengingat Allah dan bersyukur atas nikmatnya. Ya, seorang yang ya akan terhindar dari insyaallah perasaan ujub. Ya. Kemudian berdoa memohon perlindungan dari ujub. Ya. Kemudian berkaca pada ya kekurangan diri. Ya, senantiasa berkaca pada kekurangan diri. Ya, melihat dalam hadis kan Rasulullah SAW bersabda, ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pandai adalah orang yang selalu melihat ke dekat dirinya, ya, introspeksi dirinya, ya, dan dia selalu berusaha beramal untuk sesudah kematian, sesudah dunia ini. Ya, itulah yang kita raih. Jadi tujuan kita semua, mari kita persembahkan untuk akhirat kita. Ya, lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Ya, wabillahi taufiq wal inayah, wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.